Jadi di video ini gue akan sharing ke kalian aset terbaik menurut pandangan gue pribadi nih untuk memproteksi harta kalian dalam situasi seperti Black Swan Event yang kemarin menimpa kita ya. Contohnya adalah COVID, lalu perang seperti Israel dan Hamas tentunya, dan kejadian-kejadian lainnya yang tidak kita inginkan di masa mendatang. Nah, mungkin dari kalian sudah melihat ya, ketika perang Israel dan Hamas terjadi, banyak banget nih dampak ekonomi yang terpengaruh di seluruh dunia. Tapi di video ini gue nggak bahas soal Israel dan Hamasnya, karena jujur politik ini tuh bukan ranah gue ya, dan gue lebih fokus ke bagian investasinya. Nah, kita mundur sedikit mungkin di masa lalu ketika COVID menyerang, banyak sekali PHK massal terjadi di mana-mana. Nah, tujuannya apa? Agar si perusahaan ini bisa bertahan dalam masa pandemi. Nah, mungkin yang terkena dampaknya ya teman-teman ataupun gue pribadi nih ya, dimana waktu itu gue kerja di sebuah bank, akhirnya terpaksa di PHK karena memang banknya ini berusaha menjaga agar tetap stabil. Nah, banyak juga nih teman-teman di masyarakat dunia mencari cara gimana sih uang yang selama ini kalian tabung ya dan kalian kumpulkan itu bisa berkembang puluhan hingga ribuan persen. Dan akhirnya mau tidak mau, suka tidak suka, masyarakat kita itu dipaksa untuk terjun di berbagai aset investasi ya, belajar dan mengenal berbagai produk-produk yang ada. Nah, tentunya juga dengan kondisi perang yang telah terjadi, banyak sekali uang besar yang akhirnya itu lari ke berbagai aset investasi, khususnya ada emas, perak, bahkan saham militer yang secara langsung itu sangat diuntungkan dalam situasi krisis yang telah terjadi kemarin. Contohnya saham Lockheed Martin dengan tikernya LMT yang sudah naik 15% dari sejak tanggal 7 Oktober 2023 ketika pertama kali aksi serangan dilancarkan. Berdasarkan data sejarah, dalam kondisi ketidakpastian geopolitik seperti ini, masyarakat kita itu akan cenderung melakukan investasi di produk safe haven aset. Nah, apa itu produk safe haven aset? Contohnya adalah emas. Dan ini sebenarnya sudah terjadi berabad-abad terakhir. Alasannya apa? Kenapa masyarakat kita itu pilih emas? Yang pertama, nilai emas tidak ditentukan oleh pemerintah maupun perekonomian manapun. Yang kedua, emas sudah terbukti menjadi store of value selama ribuan tahun. Lalu yang ketiga, suplai emas itu terbatas, berbeda dengan fiat yang dapat dicetak oleh central bank secara unlimited kapanpun mereka inginkan. Dan yang terakhir, keempat, emas adalah aset liquid di mana kalian bisa beli, jual, ataupun perdagangkan di seluruh dunia. Nah, keempat faktor inilah yang membuat emas menjadi aset store of value di berbagai situasi krisis yang tidak pasti ini. Nah, sekarang gue pengen tarik kalian ke masa depan nih. Kita pakai imajinasi kita ya. Nah, sekarang di zaman kita ini kan udah canggih ya, dimana kita ini udah masuk ke dalam yang namanya era digital, dimana tanpa sadar perilaku keuangan kita pun ini sebenarnya sudah terjadi secara digital. Kalau kalian mau kirim uang ke keluarga tercinta, tinggal transfer aja, beres. Kalian mau belanja kebutuhan sehari-hari, tinggal buka aplikasi, pesan, bayar secara digital, lalu barang akan dikirimkan ke rumah kalian, beres. Kalian pergi kemanapun ya, ke restoran ataupun wahana ya, berbagai hiburan, kalian udah bisa bayar pakai QRIS secara digital, sudah beres. Bahkan kalau kalian ke warteg pun, sekarang beberapa warteg itu sudah mendukung penggunaan QRIS. Jadi baik masyarakat kalangan atas hingga bawah pun itu sudah mulai go to era digital. Nah, mungkin aja di masa mendatang, entah itu 5 atau 10 tahun lagi, suka atau tidak suka, seluruh kegiatan keuangan kita akan dilakukan secara digital. Karena dunia ini akan terus berkembang seiring canggihnya fasilitas teknologi yang mewadahi kita semua. Jadi kayaknya nggak mungkin lagi sih di masa mendatang itu kita balik lagi ke zaman dahulu, di mana menggunakan uang kertas dan juga produk-produk keuangan apapun dengan lembaran kertas. Nah, udah kebayang ya di masa depan itu akan seperti apa gitu loh. Sekarang kepikiran nggak nih, ada nggak sih aset investasi digital yang secara konsep maupun fungsi menyerupai emas ya, yaitu pertama, dia punya nilai yang tidak ditentukan oleh pemerintah maupun perekonomian manapun. Yang kedua, bisa menjadi store of value selama ribuan tahun. Yang ketiga, suplainya terbatas dan bahkan jelas hingga digit terakhir. Keempat,
Yang paling penting, dia itu liquid, di mana kalian bisa beli, jual, ataupun perdagangkan di seluruh dunia, kapanpun dan dimanapun selama ada internet. Enak banget ya, asetnya kalian bisa perdagangkan ketika kalian tidak ada di negara awal kalian membeli. Nah, jawabannya adalah... Nah, kalian udah bisa jawab sendiri ya. Jadi aset inilah yang nantinya sepenuhnya akan memenuhi 4 aspek tadi dan bahkan bisa memenuhi seluruh fungsi maupun sifat uang sebagai alat pembayaran. Mungkin kalian akan bertanya-tanya ya, kalau aset ini memenuhi keempat aspek tersebut, kenapa sih kenaikan dan penurunan harganya masih bergantung dengan berita dan kondisi yang terjadi di dunia ini? Jawabannya sama dengan aset investasi lainnya, di mana aset investasi lainnya masih sangat bergantung juga dengan adanya berita dan juga kondisi yang terjadi di dunia ini. Ya contohnya kayak tadi aja, terjadi perang, saham yang berhubungan dengan perang ataupun alat-alat militer itu naik, ya kan? Sangat berpengaruh juga gitu loh. Nah, selain itu, aset ini tuh masih tergolong baru banget, berumur hanya beberapa tahun, belum seperti emas yang sudah ribuan tahun. Lalu bagaimana dengan fluktuatif nilai ketika pergerakan oleh whale atau holder besar? Jawabannya adalah belum banyaknya masyarakat dunia ini yang mengetahui dan mengadopsi aset ini, ya. Jadi kita bisa lihat emas itu banyak diadopsi oleh seluruh dunia, sedangkan aset tersebut ini masih belum banyak yang adopsi. Nah, terlepas banyaknya perdebatan di luar sana, apakah aset ini bisa menjadi store of value atau bahkan mungkin hingga sebagai alat bayar, karena ya tadi dia ini sudah memenuhi fungsinya yang mirip seperti uang. Yang jelas, data dan sejarah masa lalu ini bisa menjadi acuan kita untuk mempersiapkan diri untuk masa depan. Nah, gimana menurut kalian? Tuliskan di kolom komentar ya. Jangan lupa di subscribe, like, dan share. Saya Yunepto, sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah!